Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kukulutus. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita dari film Crosshair Prison, di mana film ini dirilis pada tahun 2017 di tempat admin lahir, yaitu negeri Sakura, Jepang. Film ini sendiri mengisahkan sekelompok mahasiswi yang terdiri dari cewek semua. Mereka datang untuk melakukan penelitian di sebuah desa yang terisolir di Jepang. Namun ternyata para penduduk itu malah sange pada mereka, karena selama 50 tahun desanya tidak memiliki seorang penduduk perempuan. Oke, seperti apa ceritanya? Buat yang penasaran, mari kita simak videonya sampai selesai. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok laki-laki. Dan laki-laki tersebut kemudian langsung memotong kaki si wanita itu. Belum apa-apa udah ngeri anjay, dan judul film pun dimulai. Belakangan datang sekelompok mahasiswi dari Hirasaka Universitas yang akan melakukan penelitian di desa Yasaka, sebuah desa yang terpencil dan terisolir di Jepang. Para mahasiswi ini bernama Mikoto Takagi dan teman-temannya. Mereka juga dibimbing oleh bapak profesor dan ibu dosen. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka kehabisan bensin. Ya, dengan terpaksa semua wanita ini mendorongnya. Saat itu juga datang sebuah mobil berisikan 2 orang warga untuk membantunya. Mereka diperintahkan oleh Parurah untuk mencari keberadaan sekelompok mahasiswi ini. 2 warga ini akhirnya memberikan stok bensinnya pada mereka. Setelah itu mereka kemudian sampai di desa tersebut dan berkenalan dengan Parurah dan anaknya bernama Takahiko. Parurah kemudian menjelaskan bahwa anaknya ini sedikit pemalu dan menjelaskan juga bahwa istrinya sudah lama sakit dan hanya berbaring saja di tempat tidurnya. Pak dosen kemudian meminta Parurah untuk melihatkan sebuah topeng. Parurah menjelaskan bahwa itu adalah topeng Saruta Hiko no Kami. Menurut legenda, desa Yasaka didirikan olehnya dan Parurah ini adalah generasi ke-41 yang memegang desa tersebut. Ia berniat untuk memberikan pimpinannya pada anaknya Takahiko, namun Takahiko sendiri sepertinya belum siap. Beberapa saat kemudian datang salah satu warga untuk memberikan kabar kepada Parurah bahwa acara penyambutan sudah siap. Mereka kemudian menggelar acara penyambutan tersebut, namun acara tersebut cukup aneh. Parurah hanya menyentuh bagian lutut para wanita tersebut dengan kayu kecil. Setelah acara penyambutan selesai, Parurah menjelaskan kepada dosen dan teman-temannya bahwa acara penyambutan tadi adalah upacara potong kaki. Parurah juga menjelaskan itu merupakan upacara menyambut wanita dari luar, dan sekarang para wanita tersebut sudah menjadi bagian dari desa ini. Setelah itu mereka kemudian senang-senang dengan makan dan minum minuman arak. Namun si Takagi ini merasa janggal dengan hidangan yang disajikan. Si Takagi ini merupakan wanita paling baik, paling lembut, paling cantik di antara siswi lainnya. Ia kemudian membicarakannya ke ibu dosen tentang daging apa ini sebenarnya. Bu dosen lalu menanyakan kepada salah satu warga, tapi mereka menjelaskan bahwa itu adalah daging beruang yang selalu disukai oleh leluhurnya. Takagi kemudian keluar dari ruangan itu karena kebelet pengen ngompol. Pas keluar, ia tiba-tiba melihat bocil dan bocil ini bernama Mitsuha. Takagi kemudian mengejarnya dan tiba-tiba ia terkejut melihat seorang pria yang sedang memegang kampak dengan noda penuh darah di bajunya. Takagi kemudian berteriak dan mengejutkan semua orang. Teman-temannya juga terkejut melihat pria ini. Namun Parurah menjelaskan bahwa pria tersebut adalah Isuke, orang yang merawat istrinya selama ini. Ia juga agak sedikit miring. Setelah itu Isuke kemudian terlihat sedang merawat istrinya Parurah, dan istrinya Parurah ini kakinya sudah dipotong. Mungkin di sini kalian teringat pada pembukaan di awal film yang seseorang wanita dipotong kakinya. Dapat disimpulkan bahwa wanita tersebut adalah istrinya Parurah. Setelah itu, para mahasiswi ini kemudian didatangi oleh bu dosen yang menyuruh untuk membuat laporannya masing-masing. Beralih ke scene yang lain, Pak dosen juga sedang menulis laporannya dan tiba-tiba didatangi oleh bu dosen. Bu dosen kemudian menanyakan padanya bahwa ia merasa janggal
karena di desa tersebut tidak ada seorang wanita. Pak dosen kemudian menjelaskan bahwa menurut dokumen memang di desa ini sudah puluhan tahun tidak pernah ada yang melahirkan anak perempuan. Dan itulah sebabnya Pak dosen ini ingin melakukan penelitian tentang desa ini. Bu dosen juga mengetahui bahwa Pak dosen dan Pak lurah ini telah melakukan perjanjian sebagai perizinan untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Di mana Pak dosen ini harus membawa gadis-gadis muda untuk diberikan kepada semua lelaki yang ada di desanya, dan salah satunya dijadikan pengantin anaknya. Sebagai imbalannya, Pak dosen ini bisa melakukan penelitian di desanya. Setelah cakap-cakap beres, mereka kemudian melakukan mantap-mantap, enak-enak, dan cerot. Scene kemudian beralih kepada Pak lurah dengan sekelompok warga. Warga mengatakan bahwa mereka harus segera melakukan upacara. Namun Pak lurah menolaknya karena Takahiko belum memilih salah satu wanita itu untuk menjadi pengantinnya. Sementara itu, Takagi terbangun sendirian di kamar dan melihat teman-temannya itu tidak ada lagi. Ia kemudian mencarinya keluar kamar dan tiba-tiba bertemu dengan Isuke. Takagi kemudian menanyakan tentang keberadaan teman-temannya. Takagi kemudian kaget, ketakutan, dan berlari ke ruangan Pak lurah. Setelah sampai, Takagi melihat Pak lurah dan warga sedang memakan daging. Dan daging-daging tersebut adalah daging manusia, anjay. Takagi kemudian mual dan tiba-tiba Isuke datang. Ia diperintahkan Pak lurah untuk membawakannya daging lagi. Dan Isuke langsung menampol Takagi dengan kampaknya. Dan eng itu cuma mimpi coeng. Sekelompok mahasiswa ini kemudian izin pada Pak lurah untuk melakukan penelitian ke sebuah kuil. Setelah tiba di sebuah kuil tersebut, para mahasiswi ini kemudian terpisah. Hina dan Sagiri karena capek dia menunggu, sementara Takagi bersama dengan Pak dosen. Di sana juga ada dua orang warga yang nyemperin si Hina dan Sagiri ini. Si Sagiri ini kemudian meminta warga itu untuk membawanya ke minimarket dan dibawalah mereka masuk ke dalam mobilnya. Isuke yang melihat itu ia terlihat sedih namun terlihat marah juga. Beralih ke Pak dosen dan Bu dosen yang sudah memasuki kuil, Pak dosen mengira bahwa kuil ini sudah lama ditinggalkan dan ia kemudian mencuri sebuah buku yang ada di kuil tersebut. Setelah itu kemudian seorang pria botak datang dan bertemu dengan mereka. Kita sebut saja orang ini dengan sebutan si botak biar ringan di lidah, karena memang kepalanya botak juga sih. Diketahui juga si botak ini adalah pemegang kuil tersebut. Si botak kemudian menanyakan tentang tujuan mereka ke sini, karena tempat ini tidak boleh dimasuki warga asing. Namun Pak dosen menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan perjanjian dan perizinan dengan Pak lurah untuk melakukan penelitian di desa tersebut, dan sudah melakukan acara upacara penyambutan. Ia juga menanyakan kepada mereka tentang upacara penyambutan apa. Mereka menjelaskan upacara tersebut bernama upacara potong kaki yang bertujuan menyambut wanita dari luar. Setelah mendengar hal itu, si botak kemudian pergi dan mengancam mereka untuk segera pergi atau mereka semua dalam keadaan celaka jika masih di sini. Beralih ke Sagiri dan Hina yang dibawa oleh warga desa, warga itu kemudian membawa paksa mereka untuk masuk ke dalam sebuah gubuk. Setelah di dalam gubuk, warga itu akan memperkaosnya secara paksa, namun Sagiri berhasil menampol kepala si warga itu dengan sebuah batu. Mereka kemudian keluar, namun dua warga yang marah itu berhasil lagi mendapatkannya dan langsung berniat memotong kaki Sagiri untuk upacara. Setelah akan memotongnya, tiba-tiba ada seorang pria bertopeng di belakang warga itu. Pria bertopeng itu langsung menampol kepalanya, dan pria bertopeng kemudian mendekati warga satu lagi yang akan ia bunuh. Namun warga itu berhasil melawan si pria topeng ini dengan pisau yang membuat kakinya terluka. Warga itu kemudian berhasil lolos, tapi si pria topeng ini terlihat kesal dan menghampiri si Sagiri dan Hina. Hina yang ketakutan ia berlari sendirian meninggalkan Sagiri. Saat topengnya dibuka, ternyata itu adalah Isuke. Dan dengan bicaranya yang lembut seperti anak kecil, Isuke menyuruh Sagiri untuk segera pergi karena desa tersebut sangat berbahaya. Namun Sagiri menolaknya karena teman-temannya masih berada di desa ini yang harus ia beritahu.
Saat Isuke dan Sagiri sedang berjalan, Sagiri berterima kasih kepada Isuke karena telah menyelamatkannya, namun tindakannya terlalu barbar. Ia juga mengatakan kepada Isuke untuk berjanji tidak membunuh manusia lagi, dan Isuke pun berjanji pada Sagiri untuk tidak membunuh manusia lagi. Sagiri, yakusoku. Sementara itu, warga yang berhasil selamat dari jerat kampak Isuke, ia melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Lurah. Pak Lurah kemudian menyuruh semua warga untuk mencari semua gadis itu dalam keadaan hidup-hidup, karena mereka adalah salah satu pengantin anaknya Takahiko. Warga lain juga mengatakan pada Pak Lurah bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari desa ini tanpa seorang pemandu, karena akses jalan sudah ditutup. Kemudian Shin memperlihatkan seseorang yang memakai topeng Saruto Hiko no Kami dengan memegang sebuah samurai. Kita sebut saja sebagai dewa, karena desa ini didirikan oleh leluhur dari pemakai topeng itu. Di sisi lain, Hina sedang berjalan dan kemudian ditemukan oleh warga yang mencarinya. Hina kemudian berlari menghindari kejaran warga dan terjatuh ke sebuah jurang. Saat tersadar, Hina melihat di depannya ada seseorang. Karena sadar bahwa itu adalah dewa desa ini, Hina kemudian mendekatinya untuk meminta tolong, tapi si dewa ini malah langsung menusuk Hina dengan samurainya. Setelah itu, Tagiri dan temannya juga bersama ibu dosen sedang makan di rumah Pak Lurah dan mengkhawatirkan keadaan Hina dan Sagiri yang masih berada di luar. Namun Pak Lurah menjelaskan bahwa Takahiko anaknya sedang mencari keberadaan mereka berdua dan memastikan mereka berdua akan aman. Sementara itu, Pak dosen sedang membaca buku yang telah ia curi dari sebuah kuil tadi siang. Bu dosen kemudian mendatangi Pak dosen untuk hasil penelitiannya. Terkejut karena telah mengetahui kebenaran tentang desa ini, Pak dosen menceritakan pada Bu dosen di mana 600 tahun lalu desa ini terisolir dari dunia. Bayi perempuan yang lahir di desa ini juga sedikit. Dan pada saat wabah penyakit misterius mewabah di desa ini, akhirnya desa ini kehilangan semua penduduk perempuannya. Hingga pada suatu hari ada sepasang suami istri yang berkunjung ke desa ini, di mana mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah hadiah dari sang dewa. Warga-warga membunuh dan memakan sang lelaki itu dan memperkaos wanitanya. Mereka memotong kaki wanita itu dan menjadikannya sebagai budak seks. Wanita tersebut melahirkan banyak pria di desa ini dengan kaki yang penuh belatung. Warga-warga di desa juga selalu melakukan hal yang sama ketika ada perempuan datang lagi. Ini sudah menjadi kebiasaan dan budaya. Namun tetap saja bayi-bayi yang lahir adalah bayi laki-laki, sehingga warga mengira mereka telah dikutuk oleh dewa. Budasen kemudian mengatakan bahwa itu adalah dongeng lama, dan tiba-tiba Pak Lurah juga mendengarkan cerita mereka berdua. Pak Lurah dengan memegang senjata, ia terlihat marah pada Pak dosen karena membicarakan desanya itu, dan membawa mereka untuk ikut bersamanya. Sadar dengan maksud jahatnya Pak Lurah, Pak dosen memberikan kunci mobilnya pada Bu dosen untuk membawa siswi-siswinya keluar dari desa. Pak dosen langsung mencekik Pak Lurah, mereka pun bergulat. Bu dosen kemudian membawa Takagiri dan teman-temannya masuk ke dalam mobil namun dihalangi oleh warga. Tiba-tiba saja Isuke datang memukul warga-warga itu. Sagiri kemudian menghalangi Isuke untuk membunuh karena dirinya berjanji tidak akan membunuh lagi. Sagiri dan Isuke kemudian masuk ke dalam mobil Bu dosen dan berhasil melarikan diri. Sementara itu, salah satu warga juga mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Bu dosen dan menghubungi warga lain yang sudah menunggu di jalan keluar masuk desa untuk mengepungnya. Akan tetapi, Isuke yang mengetahui hal tersebut, ia kemudian menyuruh Bu dosen untuk berhenti karena Isuke rasa bahwa akses jalan sudah ditutup dan mereka dalam bahaya. Akhirnya mereka meninggalkan mobil tersebut di tengah jalan. Salah satu warga menghubungi warga lainnya bahwa rencananya sudah diketahui dan mereka pergi lewat jalan hutan. Setelah itu, Pak Lurah marah kepada warganya, di mana jika wanita-wanita tersebut berhasil meloloskan diri dari desa ini, maka desanya akan hancur. Kemudian Shin memperlihatkan seorang bocil Mitsuha yang sedang menggambarkan dengan di depannya ada seorang dewa, dan film pun berakhir.
Nah itu dia untuk cerita film pertamanya Wak. Dan untuk kelanjutan ceritanya yaitu film keduanya, akankah para mahasiswi itu berhasil keluar dari desa tersebut? Jangan lupa ditunggu ya Wak. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.